got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got three whole thoughts on the block with it right now. Bitches on the line, and you know. Malam pernikahan yang ternoda. Bab 011. Di sisi lain, Barata dan Bianca yang duduk satu baris di depan, terlihat tak kalah mesra. Barata merangkul Bianca, bahkan sesekali mengecup rambutnya. Kadang Bianca membalas dengan mencium bibir Mia singkat. Seolah lupa mereka berada di ruang publik. Urat di pelipis Arundaru menegang. Kurang ajar sekali mereka, gumamnya pelan. Arundaru meraih ember popcorn, lalu dengan gerakan cepat dan terukur, melempar beberapa butir ke arah Barata. Satu mengenai bahu, dua mengenai kepala. Barata menoleh cepat, matanya menyapu seisi studio. "Siapa sih?" gerutu Barata. Bianca ikut menoleh, wajahnya kesal. "Kurang kerjaan banget." Arundaru kembali menatap layar dengan wajah polos, sementara Yumna menunduk menahan tawa. "Mas, jangan suka jahil," bisik Yumna memperingatkan. "Dia duluan yang provokatif," balas Arundaru pelan. Yumna menggeleng, tapi sudut bibirnya terangkat. Dia tahu Arundaru sedang cemburu dan entah kenapa, itu membuat hatinya hangat. Di saat yang sama, jauh dari sana, Asril menatap layar laptopnya dengan wajah yang semakin keras. La membaca. 93. Ulang informasi yang sudah ia kumpulkan. Tidak ada lagi keraguan. Esok pagi, kebenaran itu akan keluar. Dan ketika rahasia Arundaru akhirnya terkuak, dia yakin seluruh ADTV akan terguncang. Karena pria yang selama ini mereka anggap karyawan serba bisa, ternyata adalah cucu pemilik stasiun televisi itu sendiri. 2. Apa Yumna sudah tahu siapa Arundaru sebenarnya? 2. Jangan lupa baca karya aku yang lainnya juga. Pukul 3.54.29. N. Menjadi ayah untuk keponakanku. Santi Suki. Air mata pernikahan. Ayah. Avocet. KEONAKANKU. 76,2K. 1,98 M. 4,9 asterisk. Like. Popularitas. Dinilai 52 orang. Tagar cinta seiring. Tagar hamil di luar nikah. Tagar pengantin pengganti. Sudah tamat. Arga, menyandang gelar Casanova dingin yang tidak suka terikat hubungan, apalagi pernikahan. Maka di usianya yang sudah matang belum juga menikah. Namun, kematian sakti membuat dia harus menikahi Marsa. Wanita yang sedang mengandung benih milik sang adik. Menikahi wanita yang tidak dia cintai, tidak mengubah kelakuan Arga yang seorang Casanova suka bersenang-senang dengan para wanita. Kebaikan, perhatian, dan keceriaan Marsa mengubah Arga secara perlahan sampai dia merasa tidak tertarik dengan para wanita di luar sana. Namun, semua berakhir saat Valerie bangun dari koma panjang. Arga lebih mementingkan sang kekasih daripada Marsa yang sedang hamil besar. Arna merasakan nenvesalan saat Marsa menalami. Lanjut baca app. 85. Subscribe. A. 94. Bab 70. Keesokan harinya, di kantor ADTV heboh. Bukan karena bom, bukan oleh teror fisik, melainkan oleh kebenaran. Grup internal karyawan mendadak dibanjiri satu pesan panjang. Bukan gosip, bukan rumor. Data. Nama lengkap Arundaru. Hubungan keluarga dengan Rama Wijaya, sang pemilik ADTV. Dokumen lama yang seharusnya tersimpan rapi. Dan satu kalimat penutup yang membuat semua orang terdiam. Kita selama ini bekerja bersama cucu pemilik ADTV, tanpa pernah diberitahu. Lobi, lorong, dan ruang kerja ADTV riuh. Suara-suara berlapis. Tatapan-tatapan saling bertubrukan. Serius ini? Gila, pantesan Pak Arundaru bisa masuk ke semua kantor divisi. Jadi selama ini, Yumna berdiri di tengah kerumunan itu, wajahnya tenang, meski dadanya berdebar keras. La tahu momen ini akan datang. Hanya saja, tidak secepat ini.
Tidak sebrutal ini. Arundaru melangkah masuk ke gedung dengan langkah mantap. Tatapannya menyapu ruangan, lalu berhenti pada satu sosok. Asril yang berdiri di dekat lift. "Kamu yang menyebarkannya," ucap Arundaru datar. Asril tidak menyangkal. "Benar. Kenapa?" tanya Arundaru. Asril tersenyum tipis. "Karena aku muak dibodohi." Suasana di lobi pun menegang. "Kamu pemain bersih, Arundaru," lanjut Asril. "Aku akui. Tapi kamu tidak jujur. Dan orang-orang berhak tahu." Arundaru tertawa kecil. "Oh, benarkah begitu? Lia, terutama Yumna. Jangan kamu manfaatkan kebaikan dan kepolosan Yumna," balas Asril. Dia berpikir karena wanita itu dari kampung, jadi mudah dibodohi oleh orang kota. Yumna melangkah maju. Semua mata tertuju padanya. "Aku sudah tahu," ucap Yumna lantang. Semua orang terkejut. Kemudian terdengar bisik-bisik. Pantas saja dia bisa pindah divisi dengan mudah. Itu karena berpacaran dengan cucu pemilik ADTV, celetuk salah seorang wanita berbaju merah kepada temannya. 95. Jangan-jangan Yumna memilih Pak Arundaru jadi pacarnya karena tahu identitas asli Pak Arundaru sebagai calon pewaris. "Aku tahu keluarga Arundaru siapa, setelah lamaran," lanjut Yumna. "Dan aku memilih diam. Bukan karena takut, tapi karena itu bukan urusan siapapun selain kami." Pak Erwin maju selangkah. "Tuh benar," katanya. "Dan semua yang dilakukan Arundaru selama ini adalah atas mandat langsung pemilik. Tanpa menyentuh ranah profesional kalian." Semua mata tertuju pada Arundaru. Pria itu melangkah maju, menatap seisi ruangan dengan tenang. "Saya minta maaf karena tidak jujur sejak awal," kata Arundaru. "Bukan karena meremehkan kalian, tapi karena tugas ini menuntut kerahasiaan. Saya bekerja bersama kalian, bukan di atas kalian." Hening menyelimuti aula. Lalu, perlahan, beberapa orang mengangguk. Yang lain masih terdiam, mencerna. Yumna berdiri di barisan depan. Matanya bertemu dengan mata Arundaru. Di sana tak ada arogansi, hanya kelelahan dan kejujuran yang telanjang. Benar juga. Kalau sampai identitas asli Pak Arundaru ketahuan, bisa-bisa orang yang melakukan pelanggaran kemarin, tidak ketahuan. Orang-orang yang kemarin dipecat pasti akan sulit kelacak. Bisik-bisik berubah arah. Arundaru menatap Yumna, ada rasa haru yang hampir melumpuhkannya. "Kamu tidak berhak membuka rahasia orang lain hanya karena kamu sakit hati," tambah Yumna, menatap Asril lurus. "Apalagi menggunakan kebenaran sebagai senjata." Asril terdiam. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa kecil. Pak Gunawan maju. "Cukup. Identitas Arundaru memang dirahasiakan atas permintaan keluarga. Tidak ada pelanggaran hukum di sini." Kakek Rama kemudian muncul. Sosoknya membuat ruangan itu otomatis hening. "Cucu saya memilih hidup sebagai karyawan biasa," ucapnya tegas. "Tuh keputusannya. Dan siapapun yang merasa tertipu, silakan introspeksi. Karena tidak ada satupun dari kalian yang dirugikan." Tak ada yang berani membantah. Asril menunduk. Rahangnya bergetar. "Lah kalah. 1. Bukan oleh kekuasaan, melainkan oleh etulusan yang tidak pernah ia miliki sepenuhnya." Arundaru meraih tangan Yumna. Di tengah kekacauan itu, mereka saling menatap. Muncul perasaan tenang, yakin. Rahasia telah terbuka. Namun, cinta mereka tetap utuh. 96. Bab 71. Persiapan pernikahan Yumna dan Arundaru memasuki tahap yang paling membuat jantung berdebar. Bukan karena gugup, melainkan karena bahagia. Setelah badai gosip, teror, dan rahasia yang akhirnya saling dipahami, kini mereka berdiri di titik yang sama, melangkah ke depan bersama, tanpa bayang-bayang. Pagi itu, Yumna berdiri di depan cermin kamar sambil merapikan hijab berwarna mocha. Gaun sederhana berwarna broken white membalut tubuhnya, jatuh lembut hingga mata kaki. Tidak berlebihan, tidak glamor, gaya khas Yumna. Dia menarik napas panjang, lalu menghembuskannya pelan.
Ini cuma foto prewed, gumam Yumna sendiri. Bukan akad. Namun, jantungnya tetap berdetak lebih cepat. Di luar kamar, Arundaru sudah menunggu. Kemeja linen putih dengan lengan digulung santai, celana chino coklat muda, dan sepatu kasual yang membuatnya terlihat seperti pria yang siap menikah, bukan sekadar difoto. Rambutnya ditata seadanya. "Kamu lama banget," goda Arundaru ketika Yumna keluar. Pria itu tersenyum tampan. Senyum yang selalu membuat Yumna merasa aman. Yumna mendengus kecil. "Mas, aku tuh deg-degan, takut enggak bagus penampilanku." Arundaru mendekat, menatap Yumna tanpa berkedip. "Mau pakai apapun, kamu tetap kelihatan cantik, Yang." Ucapan itu sederhana, tapi cukup membuat pipi Yumna memanas. "Tetap saja aku ingin berdandan yang terbaik." Lokasi pertama yang jadi lokasi pemotretan adalah Taman Kota Tua. Konsep prawedding mereka sederhana, yaitu natural, fun, dan apa adanya. Tidak ada gaun mengembang berlapis-lapis atau jas hitam kaku. Fotografernya bahkan berkali-kali berkata, "Santai saja, jadilah diri kalian sendiri." Tertawa, ngobrol, saling goda. Kamera yang akan mengikuti, bukan sebaliknya. Di Taman Kota Tua yang dipenuhi pepohonan besar, Arundaru duduk di bangku kayu sambil membuka koran properti dadakan dari fotografer. Yumna datang dari belakang, mengintip, lalu pura-pura kaget. "Mas," seru Yumna dengan nada mesra. Arundaru menurunkan koran, berpura-pura dingin. "Siapa? Ya, apa kita kenal?" Yumna kesal dan mencubit lengan pria itu. "Rasakan ini." Klik. Fotografer tertawa puas. "Nah, itu. Jangan ditahan. Natural." Arundaru berdiri, lalu menggenggam tangan Yumna. Tanpa aba-aba, ia memutar tubuh Yumna pelan, membuat gaun itu berputar lembut. 97. "Kanu bahagia?" tanya Arundaru pelan, cukup untuk Yumna dengar. Yumna menatapnya, serius. "Sama kamu, Lia." Klik. Kali ini, tidak ada akting. Saat sesi kedua dimulai dengan konsep piknik kecil dengan tikar dan keranjang rotan. Barata datang tanpa dosa. Kacamata hitam, kaos putih, dan ekspresi super santai. "Wah," katanya lantang, "calon pengantin lagi syuting sinetron." Arundaru langsung melotot. "Ngapain kamu di sini?" Barata duduk di tikar, seenaknya membuka keranjang. "Ngawasin. Takut ada yang kabur sebelum nikah." Yumna menahan tawa. "Barata, jangan buat rusuh dulu." "Aku enggak rusuh. Aku part of the concept," balas Barata santai, lalu dengan sengaja merebahkan diri di antara Yumna dan Arundaru. Fotografer terdiam. "Mas, ini konsepnya couple." "Tenang, Bang," sahut Barata. "Aku cameo." Arundaru menarik kerah kaus sepupunya. Keluar. Barata malah mengangkat badan Arundaru dengan kedua tangan melingkar di perutnya. "Dasar gila. Apa-apa kamu, Bara." Namun, alih-alih marah, suasana justru pecah oleh tawa. Yumna tertawa sampai matanya berkaca-kaca. Arundaru akhirnya ikut tersenyum, meski menggeleng pasrah. Klik, klik, klik. Tanpa disadari, foto-foto itu justru menjadi yang paling hidup. Ekspresi wajah mereka tertawa, kesal, jahil, tapi nyata. Lokasi kedua pengambilan foto di studio indoor. Di studio, konsep berubah lebih intim. Latar polos, pencahayaan hangat. Yumna mengenakan gaun pastel lembut, Arundaru mengenakan kemeja abu muda. Tidak ada dialog yang diatur. Namun, mereka berpose natural. Fotografer hanya berkata, berdiri saling berhadapan. Lihat satu sama lain. Awalnya canggung. Lalu, Arundaru tersenyum. Yumna menghela napas kecil. "Kenapa sih senyumnya gitu?" "Karena sebentar lagi kamu istriku." 98. Kalimat itu membuat Yumna menelan ludah. Matanya berkabut. "Jangan bikin aku nangis di sini," bisik Yumna. Arundaru mengangkat tangan, menghapus sudut mata Yumna dengan ibu jarinya. Gerakannya lembut,
penuh kehati-hatian seolah Yumna adalah sesuatu yang rapuh sekaligus berharga. Klik. Foto itu menjadi favorit semua orang di ruangan. Kalian buat aku iri saja, celetuk Barata. Namun, terlihat kebahagiaan dari pancaran matanya melihat sepupunya sudah menemukan tambatan hatinya. Saat jeda, Yumna duduk sambil minum air. Arundaru berdiri di sampingnya, ikut meneguk botol yang sama, tanpa sadar. "Kamu capek?" tanya Arundaru. "Enggak, aku cuma kepikiran," jawab Yumna jujur. "Takut?" Yumna menggeleng. "Bukan takut menikah. Takut bahagianya kebanyakan." Arundaru tersenyum kecil. "Kalau nanti capek, kita istirahat bareng." Yumna menatap Arundaru dengan hangat. "Makasih ya, Mas. Aku bersyukur punya kamu." Arundaru menoleh, serius. "Harusnya aku yang bilang begitu. Terima kasih sudah memilih aku, meski tahu hidup sama aku enggak akan sederhana." Yumna tersenyum. "Aku enggak cari hidup sederhana. Aku cari hidup yang jujur." Arundaru mengangguk. Itu jawaban terbaik yang pernah ia dengar. Sore itu, sesi pra-wedding selesai. Semua lelah, tetapi puas. Ketika fotografer memperlihatkan hasil sementara di layar kamera, Yumna terdiam. Matanya membesar, lalu berkaca-kaca. "Ini, kita?" tanya Yumna lirih. Arundaru merangkul bahunya. "Lia, di foto-foto itu, tidak ada kecemasan masa lalu. Tidak ada rahasia. Tidak ada luka. Yang ada hanya dua orang dewasa yang saling memilih dengan tawa, sentuhan, dan kepercayaan." Barata ikut melongok. "Gila, kalian cocok banget." Arundaru menepuk pundak sepupunya. "Akhirnya kamu ngomong bener." Barata tersenyum. "Serius. Kalau kalian enggak bahagia, itu penghinaan buat cinta." 99. Yumna tertawa kecil. Dia benar-benar merasa semua yang mereka lalui tidak sia-sia. Pra-wedding itu bukan sekadar foto. Itu bukti bahwa setelah badai, dua orang bisa tetap memilih saling menggenggam dan tertawa. Langkah menuju pernikahan mereka kini terasa nyata. 100. Bab 72. Waktu benar-benar berjalan cepat tanpa disadari. Seakan baru kemarin Yumna dan Arundaru saling menatap canggung di lorong kantor. Kini, pernikahan Yumna dan Arundaru tinggal menghitung hari. 1 bulan lagi, dua kehidupan yang selama ini berjalan sejajar akan menyatu dalam satu ikatan yang tak hanya mengandalkan cinta, tetapi juga tanggung jawab. Undangan telah dicetak rapi, pakaian pengantin tersimpan aman di butik, dan jadwal demi jadwal mulai memenuhi kalender ponsel mereka. Pagi itu, seperti biasa, Arundaru tetap setia menggunakan motor tuanya untuk berangkat kerja. Yumna duduk di belakang, kedua tangannya melingkar di pinggang sang calon suami. Helm mereka saling beradu sesekali ketika motor berhenti di lampu merah. "Awas jatuh," ucap Arundaru sambil tertawa kecil ketika Yumna semakin merapat. "Aku juga terkejut, loh, Mas. Kain celanaku bahannya licin jadi enggak bisa diam." Merosot terus balas Yumna malu. Arundaru menggeleng pelan. Ada kebahagiaan sederhana yang selalu ia rasakan setiap pagi seperti ini. Tidak perlu mobil mewah, tidak perlu sopir, cukup Yumna, motor, dan perjalanan singkat menuju kantor. Hari ini, begitu sampai di depan gedung ADTV, Arundaru tidak langsung masuk bersama Yumna. "Aku mampir ke kantor Barata dulu, ya. Ada sedikit urusan," ujarnya sambil melepas helm Yumna. "Jangan lama-lama," pinta Yumna. "Kalau lama, kamu jemput," balas Arundaru usil. Yumna mendengus, lalu melangkah masuk sendirian ke lobi. Begitu pintu lift terbuka, Amelia langsung menoleh dengan senyum penuh arti. "Cie." Calon pengantin kelihatan happy terus, godanya tanpa dosa. Yumna refleks menutup wajah dengan satu tangan. "Kamu itu kalau pagi-pagi sudah nyengir begitu, pasti mau ngerjain." "Bukan ngerjain. Mengamati kebahagiaan orang," balas Amelia sambil terkekeh. Yumna menghela napas, tapi sudut bibirnya ikut terangkat. "Ayo, kamu juga segera cari calon suami.
Biar ketularan bahagianya. Amelia mendekat dan berbisik, hehehe. Aku belum siap hidup berantakan kayak kamu. Yumna tersedak. Amelia, kamu sendiri yang mulai, sahut Amelia santai. Lift bergerak naik perlahan. Di dalamnya, hanya mereka berdua. 101. Serius deh, ujar Amelia kemudian, nadanya sedikit lebih lembut. Pak Arundaru itu kelihatan cinta mati sama kamu. Yumna menatap pintu lift yang tertutup. Kalau enggak, dia enggak akan ngajak aku menikah. Dan kamu yakin? Yumna tersenyum kecil. Sangat. Amelia mengangguk, lalu terkikik lagi. Jangan sampai kejadian yang belum waktunya, ya. Kita tahu batas, jawab Yumna cepat, meski pipinya kembali memanas. Tidak ada cicil-cicilan, kan? Amelia. Aku cuma tanya. Amelia tertawa terkekeh. Tidak aneh di zaman ini orang yang baru berpacaran saja sudah tidur bersama. Bahkan ada yang sudah tinggal bersama. Aku tidak mau jadi wanita bodoh yang rela memberikan segala yang aku punya, hanya karena cinta, balas Yumna. Syukurlah ada yang sejalan pikirannya sama aku. Karena aku sering dibilang sok suci sama beberapa orang. Ujar Amelia lirih. Percakapan itu berakhir dengan tawa tertahan. Namun setelah berpisah dan berjalan menuju ruang masing-masing, Yumna sempat terdiam sejenak. La menyadari satu hal, setelah bersama Arundaru, hidupnya benar-benar berubah. La lebih sering tertawa dan hatinya lebih sering merasa ringan. Hari itu kegiatan Yumna dipenuhi rapat ringan, rekaman, dan diskusi kecil soal program. Setiap kali Yumna membuka ponselnya, ada saja pesan dari Arundaru. Sudah makan? Jangan lupa minum. Nanti pulang bareng. Pesan-pesan sederhana itu entah kenapa selalu membuat dada Yumna terasa hangat. Sore hari, mereka tidak langsung pulang ke rumah masing-masing setelah jam kerja. Arundaru mengajak Yumna mampir ke rumah kakek Rama. Katanya, sang kakek dan nenek ingin berbincang serius, tetapi dengan suasana santai. Begitu memasuki halaman rumah besar itu, Yumna kembali merasakan perasaan yang sama seperti pertama kali datang. Yaitu perasaan takjub dan juga hangat. Rumah itu tidak terasa seperti rumah orang kaya raya yang dingin dan penuh jarak. Justru sebaliknya, rumah itu hidup. Ada tawa, ada cerita, ada aroma masakan yang selalu mengundang rindu. 102. Nenek gendis menyambut mereka dengan senyum lembut. Masuk, nak. Kalian pasti capek, ucapnya sambil menggenggam tangan Yumna. Kakek Rama sudah duduk di ruang tengah, membaca koran dengan kacamata bertengger di hidungnya. Begitu melihat mereka, pria tua itu menurunkan korannya. Calon pengantin datang, kata pria tua itu sambil tersenyum penuh arti. Arundaru duduk di samping Yumna. Tangannya refleks menggenggam jemari sang calon istri, seolah memberi isyarat bahwa apapun yang akan dibicarakan nanti, mereka akan menghadapinya bersama. Setelah makan malam yang sederhana namun hangat, kakek Rama meminta mereka duduk lebih dekat. Pernikahan itu bukan soal pesta, bukan soal siapa yang datang, atau seberapa mahal bajunya, ucap kakek Rama membuka percakapan dengan suara tenang. Pernikahan itu soal dua orang yang mau bertahan, bahkan ketika cinta sedang tidak berbunga. Yumna menelan ludah. Kata-kata itu sederhana, tetapi terasa dalam. Kalian akan bertengkar, lanjut kakek Rama. Akan saling kecewa. Akan ada hari-hari di mana kalian ingin menyerah. Nenek gendis mengangguk setuju. Dan di saat seperti itu, cinta saja tidak cukup. Arundaru menatap kakeknya dengan serius. Lalu apa yang membuat kakek dan nenek bertahan sampai sekarang? Kakek Rama tersenyum kecil. Komitmen. Dan rasa takut kehilangan, sambung nenek gendis pelan. Bukan takut ditinggal, tapi takut menyakiti orang yang sudah kita pilih untuk seumur hidup. 1. Yumna merasakan dadanya menghangat. Dia menoleh ke Arundaru, melihat kesungguhan di mata pria itu. Sebelum mereka pulang, kakek Rama berdiri dan menepuk bahu Arundaru. Kamu bukan cucu konglomerat di rumah tanggamu nanti, ucapnya tegas.
Kamu adalah seorang suami. Harus bisa jadi pemimpin dan pelindung keluargamu. 2. Lalu beliau menatap Yumna. Dan kamu, Yumna, kamu bukan menantu orang kaya. Kamu adalah istri, partner hidup dari suamimu, bukan bayangan di belakang. Yumna mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Jangan saling meninggikan suara, pesan nenek gendis. Kalau emosi, diam dulu. Kalau marah, ingat kenapa dulu jatuh cinta. 1. Saat mereka pamit, Yumna memeluk nenek gendis erat. 1. Terima kasih, Nek, ucap Yumna tulus. 103. Di perjalanan pulang, Arundaru mengemudi dengan tenang. Hening di antara mereka bukan karena canggung, melainkan karena masing-masing sedang mencerna banyak hal. Mas, Yumna akhirnya membuka suara. Aku enggak minta kamu jadi sempurna. Arundaru menoleh sekilas. Aku juga enggak minta kamu selalu kuat. Yumna tersenyum. Asal kita pulang ke orang yang sama. Sebelah tangan Arundaru meraih tangan Yumna, menggenggamnya kuat. Selamanya. 104. Bab 73. Asril merasa rekan-rekan kerjanya banyak yang berubah. Mereka seperti menjaga jarak dengannya. Jarak yang tidak terlihat, tetapi terasa menyesakkan dada. Sejak Asril membongkar identitas Arundaru yang merupakan kebenaran tentang garis keturunannya diketahui banyak orang, suasana di kantor ADTV berubah drastis baginya. Tatapan yang dulu ramah kini terasa datar. Sapaan yang biasa mengalir hangat, kini hanya sekadar formalitas, bahkan sebagian memilih diam, pura-pura sibuk, atau berbalik arah. Padahal, tidak pernah ada niat buruk dalam dirinya. 2. Asril menatap layar laptop tanpa benar-benar membaca apapun. Kata-kata berjejer rapi, tetapi pikirannya melayang jauh. Dia hanya ingin memastikan Yumna tidak kembali terluka. Dia tidak ingin wanita yang pernah menjadi istrinya itu kembali masuk ke dalam hubungan yang berisiko. Terlebih dengan pria yang identitasnya diselimuti banyak rahasia. Yumna itu baik dan peduli kepada orang lain, mudah tersentuh hatinya, serta polos suka menilai orang lain itu baik, sebagai dirinya selalu berbaik kepada orang lain. Sejak dulu, Asril tahu betul sifat Yumna. Wanita itu mudah percaya, mudah iba, dan selalu melihat sisi baik orang lain. Yumna bukan tipe yang menilai seseorang dari latar belakang atau status. Selama orang itu bersikap baik, Yumna akan membalasnya dengan sepenuh hati. Namun, sekali dikhianati atau disakiti, luka itu akan tertanam lama. Tidak mudah sembuh, apalagi dilupakan. Pantas saja suka mencari celah Pak Arundaru, rupanya karena cemburu. Ucapan itu terdengar samar, tetapi cukup jelas untuk menusuk telinga Asril. Dia menoleh sedikit, melihat sekelompok karyawan wanita yang sedang makan siang bersama di kantin. Mereka duduk melingkar, nampan makanan tersusun rapi, tetapi mulut mereka bergerak lebih aktif daripada tangan. Padahal Yumna itu sekarang hidupnya bahagia banget, sambung salah satu dari mereka. Beruntung sekali Yumna dicintai oleh Pak Arundaru, ya, timpal yang lain dengan nada kagum. Asril menunduk, jari-jarinya mengepal pelan di bawah meja, setiap kata terasa seperti pisau kecil yang perlahan mengiris harga dirinya. Coba lihat Pak Arundaru itu, lanjut wanita berambut panjang sambil tersenyum penuh kekaguman. Wajah tampan, badan proporsional, dari keluarga kaya raya, calon pewaris pula. Yang paling penting, dia tipe laki-laki pelindung. Kelihatan banget cara dia jaga Yumna. Lia, ya ampun, sahut temannya. Aku enggak pernah seiri ini sama orang. Hidup Yumna sekarang kayak drama romantis. Tawa kecil terdengar. Tawa yang ringan bagi mereka, tetapi berat bagi Asril. Coba suamiku kayak Pak Arundaru, ujar wanita berambut sebahu dengan wajah merana. Aku enggak perlu capek kerja banting tulang. Dicintai ugal-ugalan, diperhatin terus, diajak romantis tiap waktu. Asril menarik napas dalam-dalam. Dadanya terasa sesak. Setiap kalimat seakan menegaskan satu hal yang tak bisa dia bantah, dirinya kalah telak. Bukan hanya soal materi atau status,
tetapi soal cara mencintai. 105. Pandangan Asril mengarah ke pintu masuk kantin saat suara tawa lain terdengar lebih cerah, lebih hidup. Yumna datang. Wanita itu melangkah masuk bersama Amelia dan beberapa orang dari bagian cleaning service. Wajah Yumna terlihat cerah, senyumnya mengembang lepas, tanpa beban. Seperti biasa, hari gajian adalah momen kecil yang selalu dirayakan dengan cara sederhana, yaitu mentraktir orang-orang yang selama ini dekat dengannya. Calon ibu bos datang, tuh, bisik salah seorang wanita yang tadi membicarakan Yumna. Ih, aku baru sadar, sambung yang berambut panjang sambil memperhatikan tangan Yumna. Cincin tunangannya itu harganya mahal banget. Ratusan juta, loh. Aku sempat kira aksesoris biasa. Ternyata berlian asli, mana edisi terbatas pula. Tatapan-tatapan itu mengikuti setiap gerak Yumna. Namun, wanita yang menjadi pusat perhatian itu sama sekali tidak menyadarinya. Dia sibuk tertawa, mendengarkan celoteh Amelia, dan bercanda ringan dengan teman-temannya. Mereka duduk di salah satu sudut kantin. Suasana tetap tertib, tidak ribut. Yumna selalu tahu batas. Walau sedang bahagia, dia tetap menjaga sikap. Enggak terasa, ya, celetuk Amelia sambil tersenyum jahil. Tinggal 3 minggu lagi kamu resmi mengakhiri masa jandamu. Tawa kecil pecah di meja itu. Mereka tahu Amelia sedang menggoda Yumna, bukan mengejeknya. Yumna ikut tertawa, matanya menyipit geli. Senggol dong janda kembang ini, biar kalian para jomblo cepat nyusul dapat pasangan, balasnya sambil menahan tawa. 2. Mereka cekikikan. Tidak ada rasa iri, tidak ada dengki, hanya kehangatan yang tulus. Walau Yumna membebaskan mereka memesan apapun, tidak satu pun yang berlebihan. Ada yang memilih soto, ayam bakar, mie goreng. Sederhana, tetapi penuh kebersamaan. Asril memperhatikan dari kejauhan. Ada dorongan kuat untuk mendekat, sekadar menyapa, bertanya kabar, atau duduk bersama. Namun, kakinya terasa berat. Ada tembok tak kasat mata yang membatasi langkahnya. Dia merasa tidak lagi memiliki tempat di dunia Yumna. Di sisi lain gedung, Arundaru sedang berada di ruangan kakek Rama. Pria tua itu duduk dengan punggung tegap, tatapannya tajam namun penuh kebijaksanaan. Di hadapannya, Arundaru berdiri dengan sikap hormat. Walau kamu akan jadi pemimpin, ucap kakek Rama dengan suara dalam, jangan sampai kreativitasmu mati, Arun. Pemimpin bukan hanya soal jabatan, tapi soal memahami apa yang dibutuhkan orang-orang di bawahmu. Dan yang paling penting, tahu apa yang diinginkan pemirsa. Baik, Kek, jawab Arundaru mantap. Ada rasa bangga sekaligus tanggung jawab besar di dadanya. ADTV bukan sekadar perusahaan keluarga, terapi itu adalah amanah. Saat keluar dari ruangan, Arundaru mengeluarkan ponsel. Alisnya mengernyit ketika melihat layar. Pantas saja sepi, gumam Arundaru sambil tersenyum kecil. Mode pesawat. 106. Pria itu tertawa pelan, sudah bisa menebak siapa pelakunya. Siapa lagi kalau bukan sang kakek? Pasti kakek ingin aku fokus, gumam Arundaru lagi. Arundaru menuruni lift. Dalam benaknya, hanya ada satu tujuan, yaitu mencari keberadaan calon istrinya. Yumna pasti di kantin, ucapnya pada diri sendiri. Begitu pintu lift terbuka, langkah Arundaru mantap menuju lantai 2. Namun, langkah itu terhenti ketika sebuah suara memanggil namanya. Arundaru. Arundaru pun menoleh. Wajahnya berubah kaku seketika. Jessica. Nama itu meluncur dari bibir Arundaru dengan nada terkejut. Tubuh Arundaru mematung, sementara jantungnya berdetak lebih cepat. Mantan tunangannya berdiri beberapa langkah di depannya. Arundaru merasa udara di sekitar mereka terasa mendadak menegang. 3. 107. Bab 74. Betapa terkejutnya Arundaru ketika sosok wanita cantik yang berdiri di hadapannya. Langkah Arundaru terhenti tepat di depan lift yang baru saja tertutup kembali. Seolah ada sesuatu yang mencengkeram dadanya, membuat napasnya tertahan beberapa detik.
Nama yang selama ini terkubur rapat di sudut paling dalam ingatannya, tiba-tiba muncul begitu saja, tanpa aba-aba. Jessica. Wanita berambut pirang itu masih memiliki wajah yang sama. Cantik dengan garis rahang tegas dan hidung mancung khas perempuan barat. Namun, kali ini ada yang berbeda. Kulitnya terlihat lebih pucat, sorot matanya tidak setajam dulu, dan tubuhnya tampak lebih kurus dari yang Arundaru ingat. Dress marun yang membalut tubuh Jessica jatuh longgar, seakan tidak sepenuhnya pas. Bukan karena salah ukuran, melainkan karena tubuh itu sendiri yang telah kehilangan banyak massa. Entah karena sakit, tekanan hidup, atau sesuatu yang tidak Arundaru ketahui dan dia juga tidak ingin ketahui itu. Ingatan Arundaru melesat tanpa izin. Hari-hari di masa lalu, ketika mereka masih sama-sama muda, penuh tawa dan kebebasan. Jessica yang selalu tertawa lepas saat mereka berjalan di taman kota. Jessica yang memeluk lengannya di musim gugur. Jessica yang dulu begitu yakin bahwa masa depan mereka akan selalu berjalan beriringan. Semua kenangan itu datang bersamaan, menabrak kesadarannya tanpa ampun. Arun. Panggilan itu terdengar pelan, namun cukup untuk membuat jantung Arundaru berdetak lebih cepat. Belum sempat ia berkata apapun, Jessica sudah berlari kecil ke arahnya. Tubuh wanita itu langsung memeluknya erat. Arundaru membeku. Lengannya menggantung kaku di sisi tubuh. La tidak membalas, tidak pula langsung mendorong. Hanya berdiri seperti patung, mencoba memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Air mata Jessica tumpah begitu saja, membasahi bahu jas Arundaru. Akhirnya aku bisa menemukanmu. Ucap Jessica dalam bahasa Inggris, suaranya bergetar hebat. Maafkan aku, Arun. Beberapa orang yang melintas sempat melirik ke arah mereka dengan ekspresi penuh penasaran. Namun, Arundaru tidak menyadari itu. Kepalanya terasa penuh, seperti ada dengungan panjang yang membuatnya sulit berpikir jernih. La masih terjebak di antara masa lalu dan kenyataan. Dulu aku termakan isu, lanjut Jessica dengan suara tertahan, isaknya semakin menjadi. Aku pikir kamu mengkhianatiku. Aku bodoh, Arun. Aku sangat marah dan kecewa sama kamu, makanya aku balas dengan berpura-pura kencan sama Thomas. Kalimat itu justru menjadi pemantik. Kesadaran Arundaru kembali menghantamnya dengan keras. La teringat dengan jelas malam itu. Bukan gosip, bukan isu. Matanya sendiri yang melihat. Tubuh Jessica dan Thomas yang saling melekat. Desahan, sentuhan, pengkhianatan yang tidak hanya melukai hati, tetapi juga menginjak harga. 108. Diri. Arundaru merinding. Bukan karena rindu, melainkan jik. Tangannya bergerak cepat mendorong tubuh Jessica menjauh. Pelukan itu terlepas begitu saja. Jessica tersentak, hampir kehilangan keseimbangan sebelum akhirnya berdiri dengan napas terengah. Apa yang kamu lakukan? Tanya Arundaru dengan nada dingin, masih dalam bahasa Inggris. Tatapan pria itu keras. Tidak ada sisa kelembutan di sana. Mau apa kamu ke sini? Lanjut Arundaru tanpa basa-bas. Jessica menatapnya dengan mata basah, jelas tidak menyangka akan mendapatkan reaksi seperti itu. Bibirnya bergetar, tangannya mencengkeram ujung dressnya sendiri seakan mencari pegangan. Aku merindukanmu, Arun, jawabnya lirih. Aku ingin kita kembali seperti dahulu lagi. Kalimat itu membuat rahang Arundaru mengeras. Maaf, ucap calon suaminya Yumna dengan tegas. Aku sudah punya wanita yang sangat aku cintai. Dan kami akan segera menikah. Ucapan itu seperti tamparan keras bagi Jessica. Tubuh wanita itu limbung, satu langkah ke belakang, seolah kakinya tidak lagi mampu menopang beban kenyataan. Matanya melebar, napasnya tercekat. Kamu tidak sedang bercanda, kan, Arun? Tanyanya dengan suara hampir tak terdengar. Arundaru menatapnya tanpa ragu. Apa aku terlihat sedang bercanda? Balasnya datar, dengan penekanan yang jelas pada setiap kata. Jessica menggeleng perlahan, air matanya kembali jatuh. Tidak mungkin, bisiknya. Cintamu itu.
Cintamu yang sebesar itu buatku tidak mungkin bisa hilang begitu saja dengan cepat. 1. Arundaru terdiam sejenak. Bukan karena ragu, melainkan karena ia menyadari satu hal dengan sangat jelas. Cinta yang ia rasakan dulu memang besar, tetapi pengkhianatan telah menguburnya dalam-dalam. Tidak ada yang tersisa untuk diperjuangkan. Apa yang diharapkan Jessica kini hanyalah bayangan masa lalu. Harapan itu, bagi Arundaru, sudah lama mati. Sementara bagi Jessica, mimpi untuk kembali merajut hidup bersama pria yang pernah dicintainya selama 5 tahun kini hancur berkeping-keping. Keyakinannya saat berada di Amerika bahwa semua bisa diperbaiki, ternyata tidak lebih dari ilusi. Kenyataan itu, kini berdiri tegak di hadapannya, dingin dan tak tergoyahkan. 109. Bab 75. Arundaru menarik pergelangan tangan Jessica dengan cekatan, menjauhkannya dari area lobi utama ADTV. Langkahnya panjang dan tegas, seolah setiap detik berada di tempat itu hanya akan memperkeruh keadaan. Beberapa karyawan sempat menoleh, mata mereka penuh tanda tanya, tapi Arundaru tidak peduli. Yang dia tahu, ini bukan tontonan. Mereka berhenti di koridor samping yang lebih sepi, dekat deretan ruang meeting yang sedang tidak digunakan. Arundaru melepaskan genggaman tangannya dengan kasar tertahan. "Apa sebenarnya yang kamu inginkan?" tanya Arundaru dingin, sorot matanya tajam namun terkendali. Jessica menarik napas panjang, dadanya naik turun tidak beraturan. Wajahnya tampak lelah, bukan lelah perjalanan, melainkan lelah karena harapan yang terlalu lama dipeluk. "Sejak 2 tahun lalu aku terus mencarimu, Arun," ucapnya lirih. "Aku bolak-balik Indonesia Amerika hanya untuk menemukanmu." Arundaru terdiam sejenak. Bukan karena tersentuh, melainkan karena kenyataan itu terasa ironis. Upaya Jessica selama ini tidak pernah benar-benar sampai padanya. Bukan karena kebetulan. Ada tembok yang sengaja dibangun. Kakek Rama. Arundaru tahu betul, kakeknya tidak pernah benar-benar mengizinkan masa lalu itu kembali menyentuh hidupnya. Bagi kakek Rarna, Jessica adalah luka yang sudah terlalu dalam. Pengkhianatan, apapun alasannya, tetaplah pengkhianatan. "Hubungan kita sudah berakhir," balas Arundaru singkat, nadanya ketus tanpa ruang tawar. Jessica menggeleng pelan. Air mata kembali menggenang di pelupuk matanya. "Aku masih mencintaimu, Arun. Tidak ada satu hari pun aku berhenti." Kata-kata itu meluncur begitu saja, seperti pengakuan yang sudah terlalu lama tertahan. Namun Arundaru tidak bergeming. Wajahnya tetap keras, seperti dinding yang tak lagi bisa ditembus kenangan. "Kamu datang terlambat," jawab Arundaru. "Kenapa?" Suara Jessica bergetar. "Apa karena wanita itu?" Arundaru menatapnya lurus. "Tidak ada keraguan di sana. Karena aku sudah memilih." Jessica tertawa kecil, pahit. 5 tahun, Arun. Apa hubungan kita selama 5 tahun itu tidak ada artinya buat kamu? Pertanyaan itu menusuk, namun Arundaru sudah lama kebal. Luka itu pernah berdarah, pernah membuatnya hancur, tapi juga setelah sembuh meninggalkan bekas yang mengajarinya batas. "Kamu hanya bagian dari masa laluku," ucap Arundaru tenang. "Dan masa depanku bukan bersamamu." Jessica terisak, dadanya naik turun menahan emosi yang menumpuk selama bertahun-tahun. Tatapannya mengunci wajah Arundaru, seolah mencari sisa-sisa lelaki yang dulu selalu mengalah untuknya. 110. "Aku tahu aku salah," ucapnya lirih. "Tapi aku menyesal, Arun. Setiap hari." 1. Arundaru menghela napas panjang. Tangannya terkepal di sisi tubuh, bukan karena amarah semata, melainkan karena ingatan lama yang kembali menyeruak, ingatan yang sudah ia kubur rapat sejak mengenal Yumna. "Penyesalan tidak selalu datang tepat waktu," balasnya dingin. "Dan tidak semua luka bisa disembuhkan hanya dengan kata maaf." Jessica melangkah lebih dekat, suaranya bergetar saat kembali berbicara. "Lah mengungkit masa lalu mereka, tentaran pengorbanan, tentang hubungan yang dulu terasa penuh kemesraan dan ketergantungan.
Namun justru disitulah Arundaru tersadar hubungan itu dibangun lebih banyak oleh dorongan bukan ketenangan. Aku bukan pria yang sama seperti dulu, ucap Arundaru tegas. Darren, kamu bukan lagi bagian dari hidupku. Saat Jessica kembali memeluknya, seolah tak peduli dengan penolakan barusan, Arundaru sempat terdiam sepersekian detik. Bukan karena rindu, melainkan karena terkejut. Pada saat yang sama, langkah kaki terdengar mendekat. Yumna baru saja kembali dari kantin bersama Amelia dan beberapa karyawan lain. Tawa kecil mereka terhenti seketika ketika pemandangan itu tertangkap mata. Senyum di wajahnya membeku. Pelukan itu terlihat jelas. Jessica memeluk Arundaru. Yumna membeku. Langkahnya terhenti tepat di ambang pintu lobi. Tangannya yang semula menggenggam ponsel perlahan melemah, hingga hampir terjatuh. Pandangannya terkunci pada satu pemandangan yang tidak pernah ia bayangkan akan menyambutnya. Jessica memeluk Arundaru. Erat, penuh kepemilikan. Seolah dunia di sekeliling mereka tidak ada. Yumna merasa dadanya diremas. Padahal dia sudah tahu akan kisah masa lalu pria itu. Arundaru tidak pernah menyembunyikan masa lalunya. Dia juga sudah mempersiapkan diri sejak awal bahwa pria yang dicintainya itu pernah bertunangan, pernah dikhianati, dan pernah patah. Namun, mengetahui itu tidak sama dengan melihat langsung. Rasanya berbeda, jauh lebih kejam. Amelia yang berjalan di sampingnya ikut terkejut. Mulut wanita itu refleks terbuka, hendak berkata sesuatu, tetapi Yumna lebih dulu mengangkat tangan memberi isyarat agar Amelia diam. Dada Yumna terasa ditimpa benda berat. Matanya menatap lurus ke arah Arundaru dan wanita asing berambut pirang yang memeluknya dengan penuh keputusasaan. Tidak ada air mata yang langsung jatuh, hanya rasa dingin yang menjalar pelan dari ujung kepala hingga kaki. Arundaru refleks mendorong tubuh Jessica dan segera melangkah mundur. Arundaru akhirnya menyadari kehadiran mereka. Dengan gerakan cepat namun terkendali, dia refleks mendorong tubuh Jessica dan segera melangkah mundur. Cukup, katanya tegas. Tatapannya beralih pada Yumna. Ada rasa terkejut, lalu bersalah, dan kemudian tekad yang tidak goyah. 111. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan, ucapnya, suaranya rendah namun jelas. Jessica menoleh, baru menyadari siapa yang berdiri beberapa langkah di belakang mereka. Wajahnya menegang, lalu berubah pahit. Dalam hatinya, dia tahu pertarungan ini sudah kalah bahkan sebelum dimulai. Bukan karena Yumna kuat, melainkan karena dia takut, jika dia membuka mulut sekarang, yang keluar bukan suara, melainkan kehancuran. Beberapa karyawan lain mulai berbisik. Tatapan-tatapan penasaran bermunculan. Akan tetapi, Yumna tidak mendengar apapun selain detak jantungnya sendiri yang berdentum liar, seakan ingin merobek dadanya dari dalam. Wanita itu memalingkan wajah. Yumna panggil Arundaru. Bukan karena tidak ingin tahu kelanjutannya, melainkan karena tidak sanggup melihat lebih lama. Tanpa sepatah kata, Yumna berbalik. Langkahnya cepat, nyaris berlari. Tangannya mengepal di sisi tubuh, berusaha menjaga harga dirinya tetap utuh di hadapan banyak mata yang kini mulai memperhatikan. Yumna. Amelia sempat memanggil namanya. Akan tetapi, Yumna tidak menoleh. Air matanya jatuh sebelum sempat dia cegah, mengaburkan pandangan. Yumna tidak cemburu pada masa lalu. Dia hanya terluka oleh kenyataan bahwa masa lalu Arundaru tiba-tiba hadir di depan matanya, hidup, bernapas, dan memeluk pria yang akan menjadi suaminya. Yumna, panggil Arundaru lagi. Amelia menelan ludah, merasa suasana berubah mencekam. Tidak ada yang berani bicara. Yumna melangkah pergi tanpa sepatah kata pun. Langkahnya tenang, tetapi hatinya bergetar hebat. Bukan karena cemburu semata, melainkan karena satu hal yang paling ia benci dalam hidupnya dikhianati, bahkan hanya oleh pemandangan yang belum tentu benar. Tega sekali kamu, Mas. Berpelukan dengan wanita lain di kantor ini, batin Yumna. Air matanya bercucuran tanpa bisa dia hentikan. Arundaru berdiri mematung,
menyadari bahwa konflik kecil jelang pernikahan mereka baru saja dimulai. Dia tahu, Yumna bukan wanita yang mudah melupakan luka. 1D 112 Bab 76 Arundaru berlari menyusuri lorong mencari keberadaan Yumna. Tidak peduli tatapan karyawan. Tidak peduli reputasi. Yang ada di kepalanya hanya satu, Yumna tidak boleh pergi dengan pemahaman yang salah. Namun, langkahnya terhenti ketika Jessica kembali berdiri di hadapannya. Aku belum selesai bicara, Arun, ujar wanita itu lirih. Justru aku yang sudah selesai, jawab Arundaru dingin. Dan kamu baru saja membuat segalanya semakin buruk. Jessica terdiam. Untuk pertama kalinya, ia melihat Arundaru bukan sebagai pria yang pernah mencintainya, melainkan seseorang yang benar-benar telah pergi. Di sisi lain, Yumna terasa dadanya sesak. Bukan karena terkejut, melainkan karena kenyataan bahwa luka lama orang lain kini menjalar ke hidupnya. Dia tahu tentang Jessica. Mau itu tentang pertunangan yang gagal dengan Arundaru. Lalu, tentang pengkhianatan yang membuat Arundaru hampir hancur. Namun, mengetahui cerita dan menyaksikan kenyataan adalah dua hal yang sama sekali berbeda. Ada sesuatu yang terasa direnggut saat melihat wanita itu memeluk Arundaru, bukan tubuhnya yang selama ini Yumna yakini hanya miliknya. Langkahnya melambat di lorong panjang ADTV. Setiap pantulan kaca seakan memantulkan wajahnya sendiri yang terlihat tenang, dewasa, tetapi mata itu tidak bisa berbohong. Aku terluka, ucap Yumna dalam hati. Tapi aku tidak akan runtuh. Untuk menghilangkan sembab di wajahnya, Yumna pun pergi ke toilet. Dia membasuh mukanya beberapa kali agar lebih segar. Yumna berdiri di depan wastafel kamar kecil lantai 2, menatap bayangannya sendiri di cermin. Wajahnya tampak tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja melihat masa lalu calon suaminya muncul dalam wujud paling nyata. Tangan Yumna sedikit gemetar saat membuka keran, membasahi jemari, lalu menutupnya kembali. Tidak ada air mata. Tidak ada raut hancur. Namun, dada Yumna terasa seperti ditindih sesuatu yang berat, menekan napasnya pelan-pelan. Yumna tahu kisah cinta Arundaru bersama Jessica. Karena pria itu sudah menceriakan semua kepadanya. Dia juga tahu tentang hubungan mereka yang terjalin selama 5 tahun itu. Bahkan tentang pertunangan mereka yang gagal karena pengkhianatan yang dilakukan oleh Jessica. Namun, mengetahui dan menyaksikan langsung adalah dua hal yang berbeda. Rasa sakitnya begitu nyata. Tenang, Yumna gumam Yumna lirih pada diri sendiri. Kamu sudah bukan perempuan yang sama seperti dulu. Langkah kaki terdengar dari luar. Sepatu hak tinggi dengan ritmenya yakin, seolah pemiliknya tahu betul kemana ia akan melangkah. Yumna mengangkat kepala. Pintu kamar kecil itu terbuka. 113. Jessica berdiri di sana. Wanita itu tampak terkejut sejenak, seolah tidak menyangka akan berhadapan langsung dengan Yumna tanpa perantara. Namun, ekspresi itu cepat tergantikan oleh senyum tipis. Sebuah senyuman yang terlalu terlatih untuk disebut tulus. 1. Kamu Yumna, ucap Jessica dalam bahasa Indonesia yang fasih, meski masih beraksen. Bukan pertanyaan. Pernyataan. Yumna mematikan keran, mengeringkan tangannya dengan tisu, lalu berbalik sepenuhnya menghadap wanita itu. Ya, jawab Yumna singkat. Hening sejenak membentang di antara mereka. Dua perempuan dengan posisi berbeda, sejarah berbeda, namun terhubung oleh satu nama yang sama. Jessica melangkah masuk dan menutup pintu di belakangnya. Bunyi klik terdengar jelas, seperti penanda bahwa percakapan ini tidak untuk didengar orang lain. Kebetulan sekali aku ingin bertemu kamu, kata Jessica, nadanya lebih lembut sekarang. Tapi, tidak menyangka secepat ini. Yumna menyandarkan pinggulnya ke meja wastafel, sikapnya santai, nyaris acuh. Aku juga tidak menyangka akan bertemu masa lalu Mas Arun secara langsung. Jessica mengerjap. Ada kilatan tidak suka di matanya, meski bibirnya tetap tersenyum. Aku bukan sekadar masa lalu, ujarnya.
Aku adalah bagian besar dari hidup Arundaru. Yumna mengangguk pelan. Kalian menjalin hubungan selama 5 tahun, iya. Nada suaranya datar, tanpa emosi berlebih. Jessica tampak sedikit terkejut. Kamu tahu? Tentu saja tahu, karena aku calon istrinya, balas Yumna tenang. Aku tidak menikah dengan pria tanpa mengetahui kisah hidupnya. Kata calon istri membuat bahu Jessica menegang. Aku datang ke Indonesia bukan tanpa alasan, kata Jessica akhirnya. Aku datang karena aku masih mencintainya. Yumna tidak langsung menjawab. La menatap Jessica dari ujung rambut pirangnya hingga sepatu hak yang dikenakan wanita itu. Lalu, tanya Yumna. Jessica menarik napas. Aku ingin memperbaiki semuanya. Apa yang dulu rusak? Apa yang dulu salah? Dengan cara datang ke tempat kerjanya. Yumna menyela, suaranya masih tenang, tapi tajam. Dengan memeluknya di ruang publik. 114. Jessica terdiam sesaat. Aku terbawa emosi karena emosi yang terlambat, potong Yumna. Tatapan mereka bertaut. Udara di ruangan itu terasa menegang. Kami saling mencintai selama 5 tahun, Jessica kembali mencoba. Kami sudah merencanakan pernikahan. Aku mengenal Arun lebih lama daripada kamu. Yumna tersenyum kecil, bukan senyum ramah, melainkan senyum seseorang yang sudah selesai dengan keraguannya sendiri. Kamu mengenal Arun yang dulu, katanya pelan. Aku mengenal Arun yang sekarang dan memilih bertahan. Jessica mengepalkan tangan. Dia pernah berjanji akan menghabiskan hidupnya denganku. Dan dia juga pernah kamu hianati, balas Yumna tanpa ragu. Jessica terhenyak. Kesalahan bisa dimaafkan, ujar wanita itu lirih. Bukankah cinta itu soal memberi kesempatan kedua? Yumna menatapnya tajam sekarang. Kesempatan kedua itu diberikan oleh orang yang disakiti. Bukan diminta oleh orang yang menyakiti. Hening kembali jatuh. Jessica menelan ludah. Aku berubah. Semua orang berkata begitu ketika kehilangan, sahut Yumna. Jessica mengangkat wajahnya, matanya mulai berkaca-kaca. Aku datang jauh-jauh karena yakin cintanya padaku tidak mungkin hilang begitu saja. Yumna berdiri tegak, mendekati Jessica satu langkah. Tidak agresif, tapi cukup untuk membuat jarak mereka menipis. Aku tidak peduli bagaimana besar cintanya dulu kepadamu, ucap Yumna dengan suara rendah namun tegas. Karena yang aku jalani bersamanya adalah sekarang. Dan yang akan aku bangun bersamanya adalah masa depan. Jessica menatap Yumna lekat-lekat, seolah mencoba mencari celah keraguan. Kamu yakin dia benar-benar melupakan aku? Tanyanya lirih. Yumna tersenyum tipis. Mas Arun tidak melupakan kamu. Jessica tersenyum penuh harap. Tapi dia sudah selesai, lanjut Yumna dingin. 1. Senyum itu runtuh. 115. Dan satu hal lagi, Yumna menambahkan, suaranya kian mantap. Aku tidak mempertahankan Arun karena takut kehilangan. Yumna menatap mata Jessica tanpa gentar. Aku mempertahankannya karena dia memilih aku. Setiap hari. Tanpa ragu. Jessica memejamkan mata, napasnya tersengal. Kamu datang terlambat, ujar Yumna pelan, namun menusuk. Dan cinta tidak menunggu orang yang pergi. Kunci pintu kamar kecil dibuka dari luar. Suara langkah kaki terdengar mendekat. Rupanya itu Amelia dan Rere. 1. Yumna. Panggil Amelia lirih. Yumna menoleh sekilas ke arah pintu, lalu kembali menatap Jessica. Aku harap setelah ini kamu bisa menghormati batas, katanya. Bukan demi aku, tapi demi harga diri kamu sendiri. Yumna melangkah keluar, melewati kedua ternannya tanpa berkata apapun. Amelia dan Rere menatapnya dengan sorot cemas, lalu melirik Jessica yang berdiri terpaku di dalam ruangan. 116. Bab 77. Arundaru menemukan Yumna di sudut koridor yang jarang dilewati karyawan. Wanita itu berdiri membelakangi jendela besar, memeluk lengannya sendiri seolah sedang menahan sesuatu yang berusaha runtuh dari dalam dadanya. Wajahnya terlihat tenang dan justru itu yang membuat dada Arundaru terasa diremas. Sayang,
panggil Arundaru pelan. Aku tidak pernah memberi harapan apapun ke Jessica, ucap Arundaru tegas. La melangkah lebih dekat, tapi berhenti sebelum jarak mereka menjadi terlalu dekat. Pelukan itu bukan keinginanku. Dan masa lalu itu,